Rasanya baru kemarin, aku dan Karin menyusuri jalan penuh kemacetan ini bersama. Hampir setiap kali kami pulang kerja, Karin selalu mengajakku untuk menumpang di mobil sedan hitam miliknya. Meski tidak berdekatan, rumah kami masih satu arah. Bahkan, Karin kerap mengantarku sampai di depan pagar rumah. Di luar jam kerja pun hubungan kami sangat baik. Tidak jarang, kami pergi berdua untuk sekedar minum kopi, jalan-jalan, berbelanja. Bahkan, aku sering menemani Karin bertemu dengan para pria pengisi hatinya. Tanpa terasa semua itu berjalan bertahun-tahun lamanya. Jika dihitung, pertemanan kami sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Masih teringat jelas saat kali pertama kami bertemu. Ketika itu aku adalah karyawan kontrak yang baru saja masuk untuk posisi frontliner di kantor pusat. Karin adalah orang pertama yang melemparkan senyuman tulusnya padaku. Meski ia 2 tahun lebih senior, namun Karin selalu menghargaiku. Tidak pernah menunjukkan sikap senioritas seperti yang lain. Tak butuh waktu lama untuk menyukai Karin dan dekat dengannya. Justru aku merasa sangat beruntung. Karin adalah wujud seorang perempuan yang tidak hanya mengandalkan kecantikan, tapi juga cerdas. Ia pintar membawa diri, periang, dan mudah bergaul. Suasana kantor akan terasa muram saat Karin absen. Semua rekan kami pun mengakui itu. Karin ibaratkan pusat kantor kami. Mulai dari penjaga keamanan hingga pimpinan, semua menyukainya. Dan dari sekian banyak orang yang sangat menyukainya, ia memilihku untuk menjadi teman dekatnya, bahkan paling dekat. Beban kerja berat serta suasana kantor yang terkadang menyiksa paling tidak bisa berkurang jika sudah mengobrol dengan Karin. Ketika aku sudah hampir menyerah dan memilih mundur, Karin tak hanya meyakinkanku untuk bertahan. Ia bahkan membantu membukakan pintu karirku. Berkatnya juga, 3 tahun bekerja sebagai frontliner, aku bisa dipercaya oleh pimpinan untuk naik jabatan dan bisa memiliki posisi yang sama dengan Karin. Aku tentu amat sangat bersyukur memiliki teman dekat seperti Karin. Meski tidak bisa kupungkiri, terkadang ada sedikit rasa iri yang tiba-tiba muncul. Siapa yang tidak cemburu dengannya? Dengan semua kelebihan yang dimiliki Karin. Keberuntungan pun selalu mengelilinginya. Tidak susah bagi perempuan secantik dan penuh talenta sepertinya untuk memiliki seorang pasangan. Walaupun bagi Karin, berpacaran itu ibarat sebuah permainan yang bisa kapan saja ia hentikan sesuka hati. Begitupun saat seorang lelaki bernama Dikta mulai memasuki hidupnya. Mulanya kukira
Dikta akan sama dengan pria-pria lainnya yang pernah singgah di hati Karin. Hanya sebentar. Tidak taunya, setahun bersama sebagai sepasang kekasih, mereka berdua memutuskan untuk bertunangan dan merencanakan pernikahan. Dikta lelaki yang baik, sabar dan sangat pengertian. Itulah yang bisa kubaca setiap kali aku menemani mereka bertemu. Mungkin karena itu pula Karin memilih untuk melabuhkan hatinya pada Dikta. Namun, seiring waktu berjalan, Karin tetaplah Karin. Di tengah persiapan pernikahannya dengan Dikta, Karin memilih untuk mundur dan memutuskan pertunangan itu. Hanya karena laki-laki lain. Aku saja sangat kaget. Apalagi Dikta. Betapa terguncangnya dia. Aku bisa tahu seberapa terpukulnya ia waktu itu. Karena hampir setiap hari Dikta menelponku untuk meluapkan keluh kesahnya. Ia juga sering mengajakku bertemu sesekali, hanya untuk mendengarkan semua kesedihannya. Hingga sesekali itu, perlahan berubah menjadi sering dan teratur. Dari yang awalnya mendengarkan kesedihan dan keluh kesahnya, kini menjadi teman yang saling berkabar dan bercerita. Dari situ, perasaan nyaman diam-diam hadir tanpa kami sadari. Lambat laun aku mulai merasa ada yang salah dengan itu semua. Kurasa Dikta pun sadar. Entah bagaimana awalnya, kami tidak menyadari rasa nyaman itu perlahan naik level menjadi ketertarikan satu sama lain. Semakin lama semakin menjadi kuat. Beberapa bulan hubungan itu kami jalani di belakang Karin. Berkali-kali sudah kucoba untuk mengatakan kenyataan soal hubunganku dan Dikta pada Karin. Tapi selalu berujung gagal. Entah karena situasi yang tidak memungkinkan, hingga keberanianku yang tiba-tiba saja menciut. Karena jujur aku takut. Takut akan kehilangan Karin sebagai teman dekatku. Aku juga takut jika harus merelakan hubunganku dengan Dikta. Kalau Karin memintaku. Aku tahu mungkin aku egois. Tapi entah mengapa perasaanku pada Dikta mengalahkan semua pemikiran itu. Aku terus dan makin tenggelam dalam kisah asmaraku bersama Dikta. Kisah asmara yang membuat hidupku kian bergairah, bersemangat. Hatiku tidak lagi datar. Kini aku bisa merasa seperti orang lain pada umumnya, yang selalu senang dan menanti hari libur untuk berkencan di akhir pekan. Meski harus sering berbohong pada Karin, setiap kali dia mengajakku pergi, tapi semua ku jalani tanpa beban. Hingga Dikta melemparkan sebuah pertanyaan yang membuatku sangat-sangat bahagia, tetapi sekaligus membuatku bersedih di saat yang bersamaan.
Maukah kau menikah denganku, Riri? Kalimat singkat yang teramat susah ku jawab. Terlebih lagi, belakangan ini Karin sempat beberapa kali menyeratkan niatnya untuk kembali mendekati Dikta setelah ia putus dengan kekasihnya. Karin bahkan mengatakan Dikta adalah cintanya yang belum tuntas. Aku seperti berada di persimpangan dan tidak tahu arah mana yang harus aku pilih. Keduanya sama-sama punya jalan yang berduri bila ku lalui. Meski begitu, aku harus tetap memilih. Karena berdiam diri bukanlah jalan keluar. Dan mengulur waktu hanya akan membuat rasa sakitku bertambah buruk. Bagaimana denganmu? Apa yang akan kau pilih jika ada di posisiku?